Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medina Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membahas biografi salah satu Presiden Republik Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Beliau wafat di Jakarta pada 11 September 2019 di usia 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia ketiga yang menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Sebelum beliau menjabat sebagai Presiden RI, Bapak Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-7 menggantikan Bapak Tri Sutrisno. Masa jabatan Bapak Habibie bisa dibilang cukup pendek, karena krisis moneter yang memaksa beliau untuk turun dari kursi jabatan presiden sebelum masa pengabdian beliau habis. Beliau adalah anak keempat dari pasangan Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ibu R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Ayah beliau berprofesi sebagai ahli pertanian dan berasal dari etnis Gorontalo. Sedangkan ibu beliau berasal dari etnis Jawa. Bapak Habibie pernah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Kristen Dago. Kemudian beliau belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pada periode 1955 sampai 1965, Bapak Habibie melanjutkan studinya di jurusan Teknik Penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat, dan menerima gelar diplom insinyur pada tahun 1966 dan disusul gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Kemudian pada tanggal 12 Mei 1962, Bapak Habibie menikah dengan Ibu Hasri Ainun Besari dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Bapak Ilham Akbar Habibie dan Bapak Tarek Kemal Habibie. Karir beliau dimulai saat berada di Jerman, yaitu bekerja di sebuah perusahaan bernama MBB yang berada di Hamburg, Jerman Barat. Nah, pada tahun 1963, beliau kembali ke Indonesia atas permintaan dari Presiden Soeharto. Beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis selama berada di Indonesia, seperti Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, lalu pernah menjadi Ketua Dewan Pembina Industri Strategis atau BPIS. Lalu kemudian beliau juga pernah menjadi Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN di Bandung dan pernah juga menjadi Direktur Utama PT Pelayaran Armada Laut atau PAL di Surabaya. Kemudian beliau memasuki karir di pemerintahan. Beberapa jabatan pernah beliau duduki, seperti Menteri Negara Riset dan Teknologi pada 4 Kabinet Pembangunan. Lalu beliau juga pernah menjadi Ketua Tim Keputusan Presiden atau Tim Kepres. Lalu pada tahun 1998, beliau naik menjadi Wakil Presiden RI dan tidak lama setelahnya beliau menjadi Presiden RI. Nah, saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, saat itu Indonesia tengah berada dalam keadaan yang cukup memprihatinkan, atau bisa dibilang saat beliau menjabat, Indonesia tengah berada dalam fase transisi dari era Orde Baru menuju era reformasi. Nah, kemudian beliau membuat beberapa gebrakan yang cukup membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Gebrakan-gebrakan beliau antara lain itu membuat UU yang menyatakan tentang kebebasan pers, yaitu UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Nah, UU ini menjadi tonggak kebebasan pers di Indonesia. Nah, dampaknya masih bisa dirasakan hingga sekarang.
Lalu beliau juga membuat UU nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik dan UU nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu. Nah, dampak dari UU ini dari kedua undang-undang tersebut adalah munculnya 48 partai politik dan pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis. Lalu beliau juga mengeluarkan UU nomor 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah. Nah, dampak dari UU ini adalah pelaksanaan otonomi daerah. Lalu beliau juga pernah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1999 mengenai pembentukan Komnas HAM, serta mengeluarkan Impres nomor 26 tahun 99 dan Impres nomor 4 tahun 1999 tentang larangan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Kemudian tidak lama beliau turun dari kursi jabatannya sebagai presiden pada tahun 1999. Beliau digantikan oleh Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih sebagai presiden dari hasil pemilu tahun 1999. Beliau meninggal di Jakarta pada 11 September 2019 di usia 83 tahun dikarenakan faktor usia. Baik, sekian yang dapat podcast History sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika para pendengar menyukai podcast ini, jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian mendengarkan di kanal YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam.